Di zaman dulu, jauh sebelum era ponsel dan internet seperti sekarang, anak-anak biasa bermain aneka permainan di luar rumah. Ada yang main kelereng, main layang-layang, main petak umpet, dan lain-lain. Di zaman dulu juga sering ada rumah kosong di suatu perkampungan, karena lama tidak dihuni, dengan berbagai alasan. Biasanya, rumah kosong semacam itu dianggap biasa oleh orang-orang sekitarnya. Namun ternyata kadang ada rumah kosong yang diam-diam dihuni makhluk mengerikan. Kisah ini dialami oleh seorang pria bernama Rinto, dan peristiwanya terjadi bertahun lalu ketika Rinto masih duduk di bangku SMP. Rinto menceritakannya kepada saya, dan sekarang saya akan mengisahkannya kepada kalian. Selamat menyelami dunia misteri. Rinto lahir dan tumbuh besar di sebuah perkampungan tradisional, tempat orang-orang saling kenal akrab, dan anak-anak biasa bermain dengan anak tetangga. Pada tahun 1990-an, Rinto duduk di bangku SMP atau sekolah menengah pertama. Sepulang sekolah, dia biasa bermain dengan anak-anak tetangga. Pas musim layang-layang, mereka main layang-layang. Ketika musim kelereng, mereka main kelereng. Di lain waktu, saat anak-anak yang berkumpul cukup banyak, Rinto dan teman-temannya main petak umpet. Bagi yang mungkin belum tahu, petak umpet adalah permainan yang populer di era 90-an. Cara mainnya, sekelompok anak berkumpul dan diundi, dan yang kalah dalam undian tersebut harus mencari anak-anak lain yang bersembunyi di berbagai tempat. Anak yang kalah harus menutup mata, dan menghitung dari 1 sampai 10. Sementara anak-anak lain akan bertebaran ke berbagai tempat untuk bersembunyi. Setelah hitungan ke-10, anak yang kalah undian tadi harus mencari tempat persembunyian teman-temannya sampai ketemu. Pada waktu itu, Rinto bermain dengan sekitar 10 anak yang rata-rata masih awal SMP. Rinto ingat betul, dia dan teman-temannya bermain petak umpet pada sore hari. Ketika itu, pihak yang kalah undian adalah Guntur, anak tetangga yang rumahnya cukup dekat dengan rumah Rinto. Sementara Guntur menutup mata sambil menghitung 1 sampai 10, Rinto dan teman-teman yang lain menyebar ke berbagai tempat untuk bersembunyi. Rinto menuju ke arah yang sama dengan Hadi, mencari tempat untuk bersembunyi. Kebetulan, mereka menuju ke arah sebuah rumah kosong yang terkenal di kampung sebagai rumah yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Menurut para tetangga, rumah itu dulunya dihuni sebuah keluarga, namun belakangan keluarga itu pindah ke kota lain karena sang ayah pindah lokasi kerja. Sudah bertahun-tahun rumah itu kosong, terlihat gelap saat malam karena lampu-lampunya mati, namun orang-orang di kampung Rinto tidak pernah mempedulikannya. Bagi mereka, itu hanya rumah kosong, yang mungkin akan dihuni kembali oleh keluarga sebelumnya jika mereka pulang kampung. Ketika Rinto dan Hadi melangkah di dekat rumah kosong itu, Hadi mengajak Rinto untuk bersembunyi di sana. Rinto setuju, lalu mereka pun mendekati rumah kosong tersebut, dan berharap Guntur tidak bisa menemukan mereka dalam permainan petak umpet itu. Hadi dan Rinto mendekati bagian depan rumah kosong itu, memeriksa pintu dan jendela di sana, siapa tahu ada yang bisa dipakai untuk memasuki rumah. Karena sudah lama ditinggalkan dan tidak pernah diurusi, salah satu jendela berukuran besar di rumah kosong itu tampak rapuh. Kayu-kayunya terlihat keropos dimakan rayap, dan Hadi nekat mendorong bingkai jendela agar membuka. Jendela yang kayu-kayunya sudah keropos itu benar-benar terbuka. Hadi mengangkat bingkai jendela yang lumayan besar, lalu meminta Rinto masuk. Rinto melompat masuk ke dalam rumah lewat jendela tersebut, lalu Hadi mengikutinya. Jendela pun kembali menutup. Sesampai di dalam rumah, Hadi dan Rinto mendapati rumah itu memang kosong, meski ada beberapa perabot tua yang terbuat dari kayu di beberapa tempat. Ada lemari kayu di sisi dinding, ada pula meja kursi kayu yang mungkin dulunya dipakai untuk menerima tamu. Perabot-perabot kayu itu tampak tua dan kotor tertutup debu. Lantai rumah juga sama kotor dan tertutup debu, karena bertahun-tahun ditinggalkan dan tak pernah dibersihkan. Hadi dan Rinto jadi tertarik untuk memeriksa rumah kosong itu. Perlahan-lahan, mereka melangkah memasuki ruang tengah, lalu membuka pintu-pintu kamar. Ruang tengah tampak kosong,
Sementara pintu-pintu kamar tampaknya tidak dikunci, bahkan dalam kondisi agak terbuka. Ada dua kamar yang berdampingan di ruang tengah. Hadi dan Rinto mendapati kamar-kamar itu juga kosong, dengan debu yang menumpuk di lantai. Sementara di dinding dan langit-langit rumah tampak dipenuhi sawang atau kotoran yang biasa muncul di rumah tak terurus. Yang membuat mereka berdua senang adalah saat mendapati di kamar itu ada beberapa mainan, seperti robot dan mobil-mobilan, yang semuanya terbuat dari besi. Mainan-mainan itu juga kotor dan berdebu, tapi Rinto dan Hadi sangat tertarik, dan berencana membawa mainan-mainan itu. Kalau sudah dibersihkan pasti akan cakep lagi, pikir mereka sambil membawa mainan-mainan itu keluar kamar. Sore makin gelap, begitu pula di dalam rumah kosong itu. Tapi Hadi dan Rinto seperti tidak mempedulikan. Mungkin karena senang menemukan mainan-mainan bagus, mereka jadi terlupa kalau sebenarnya mereka sedang main petak umpet dengan teman-temannya di luar. Dan teman-teman mereka sekarang mungkin sedang mencari-cari keberadaan Hadi dan Rinto. Sambil memegangi mainan-mainan yang mereka temukan di dalam kamar, Hadi dan Rinto terpikir untuk melihat ruang belakang rumah kosong itu. Mereka pun melangkah di lantai berdebu, menuju ke ruang belakang. Keduanya mendapati dapur yang kosong, kamar mandi yang kosong, dan sebuah ruangan mirip kamar yang mungkin difungsikan sebagai gudang. Ruangan itu juga kosong. Bagi Hadi dan Rinto, rumah kosong itu termasuk rumah orang kaya, karena ukurannya luas dan fasilitasnya lengkap, beda dengan umumnya rumah-rumah lain di kampung mereka. Karena di bagian belakang rumah tidak ada apa-apa yang menarik, Hadi dan Rinto bermaksud untuk kembali ke depan, lalu keluar dari rumah kosong itu lewat jendela yang mereka buka tadi. Bagaimanapun, waktu itu menjelang maghrib dan mereka harus segera pulang. Hadi dan Rinto berbalik dan bermaksud untuk meninggalkan ruang belakang. Namun, seketika mereka terdiam membeku saat mendapati di depan mereka ada dua sosok orang yang tampak aneh sekaligus menakutkan. Waktu itu kondisi rumah makin remang-remang gelap, karena menjelang maghrib dan tidak ada lampu yang menyala. Dan dalam kondisi remang-remang itu, Hadi dan Rinto mendapati dua sosok sedang berdiri, sekitar 6 meter di hadapan mereka. Dua sosok itu mengenakan pakaian panjang berwarna putih lusuh, dan kepala mereka seperti ditutupi kain putih lusuh yang sama. Hadi maupun Rinto tidak tahu dua sosok di hadapan mereka itu pria atau wanita, karena dua orang itu tidak memiliki wajah. Hadi maupun Rinto baru menyadari kengerian itu ketika mereka sama-sama memperhatikan dua sosok yang berdiri di hadapan mereka. Semula, mereka pikir dua orang itu mungkin orang kampung yang mencari-cari mereka. Tapi setelah menyadari pakaian mereka yang aneh, dan menyadari bahwa dua sosok itu tidak memiliki wajah, Hadi maupun Rinto seketika dicekam ketakutan. Rinto masih ingat betul, dua sosok yang dilihatnya di rumah kosong itu benar-benar tidak memiliki wajah. Hanya terlihat seperti kulit kosong, tanpa mata, tanpa alis, tanpa mulut, dan tanpa hidung. Lalu salah satu makhluk menakutkan itu mengangkat tangannya, seperti menunjuk ke arah Hadi dan Rinto. Dua bocah SMP itu pun berdiri ketakutan, dan mainan dalam genggaman mereka terlepas tanpa sadar, berjatuhan dan berkelontang di lantai rumah yang berdebu. Hadi dan Rinto gemetaran sekaligus kebingungan. Mereka gemetaran karena takut, menyadari dua sosok di hadapan mereka jelas bukan manusia. Dan mereka juga kebingungan, karena tidak tahu bagaimana cara keluar dari rumah kosong tersebut. Satu-satunya jalan keluar dari rumah itu hanya lewat jendela di bagian depan tadi. Tapi untuk menuju ke depan, mereka harus melewati dua sosok menakutkan yang kini menghadang mereka. Sambil ketakutan, Rinto dan Hadi mencoba kembali ke ruang belakang. Siapa tahu ada pintu atau jendela yang bisa dijebol. Ketika mereka mulai melangkah, Rinto mendapati dua makhluk tanpa wajah itu ikut melangkah. Dua makhluk itu melangkah dengan cara yang ringan, seperti melayang di atas lantai. Rinto dan Hadi semakin ketakutan. Mereka pun berlari ke dapur, berusaha mencari jalan keluar. Tapi tidak ada pintu atau jendela apapun. Didorong ketakutan yang semakin memuncak, Rinto dan Hadi lalu berteriak-teriak meminta tolong, berharap ada orang di luar sana yang mendengar teriakan mereka. Bertepatan dengan itu, azan maghrib terdengar di musola. Rinto maupun Hadi tidak tahu apa yang terjadi setelah itu,
karena keduanya lalu pingsan akibat ketakutan. Ketika kemudian tersadar dari pingsan, Hadi maupun Rinto mendapati mereka ada di tengah-tengah para tetangga yang mengerumuni mereka. Waktu itu sudah malam hari, dan Hadi maupun Rinto kemudian diberi minum. Mereka berdua masih ketakutan, namun keberadaan orang-orang yang mereka kenal di sekeliling mereka setidaknya membantu mengatasi ketakutan yang mereka rasakan. Orang tua Rinto dan orang tua Hadi ada di antara kerumunan orang itu, dan mereka bertanya apa yang terjadi pada Hadi dan Rinto. Menurut ayah Hadi, dia dan tetangganya tadi mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam rumah kosong, ketika sedang melangkah ke musola untuk ikut salat maghrib berjamaah. Ayah Hadi mengenali suara teriakan anaknya. Maka dia dan tetangganya pun lalu berusaha memasuki rumah kosong itu lewat jendela yang sebelumnya telah dijebol oleh Rinto dan Hadi. Di dalam rumah, mereka mendapati rumah itu kosong, hingga menemukan Hadi dan Rinto yang terbaring pingsan di lantai dapur yang penuh debu. Ayah Hadi dan tetangganya pun segera mengangkat dua bocah itu dan membawanya keluar rumah. Ketika Rinto tersadar dari pingsannya, dia mendapati dirinya berada di rumah keluarga Hadi. Di tengah para tetangga yang mengerumuni mereka, Hadi dan Rinto lalu berusaha menjelaskan pengalaman mereka di rumah kosong tadi. Sambil menahan takut, Rinto menceritakan bahwa tadi dia dan Hadi main petak umpet dan bermaksud bersembunyi di dalam rumah kosong. Namun saat akan keluar, mereka mendapati dua sosok manusia yang tampak aneh dan menakutkan yang tidak memiliki wajah seperti umumnya manusia. Dua orang tanpa wajah itu berdiri di hadapan mereka, seperti menghadang Rinto dan Hadi yang mau keluar rumah. Dan ketika Rinto serta Hadi berusaha mencari jalan kabur di ruang belakang, dua sosok itu seperti mengikuti, hingga Hadi dan Rinto sangat ketakutan. Setelah itu, Hadi dan Rinto hanya ingat bahwa mereka sempat berteriak-teriak meminta tolong, karena lalu mereka pingsan. Cerita pengalaman Hadi dan Rinto itu pun menggemparkan penduduk di kampung mereka. Sebelumnya, orang-orang hanya menganggap rumah kosong itu sebagai rumah kosong biasa. Namun kisah Hadi dan Rinto yang mendapati manusia tanpa wajah di rumah itu seperti memberitahu kalau rumah kosong itu diam-diam menyimpan hal-hal misterius dan menakutkan. Sejak itu, rumah kosong itu pun terkenal sebagai rumah angker. Sampai bertahun-tahun kemudian, rumah kosong di kampung Rinto itu tetap kosong, karena pemiliknya tidak pernah kembali ke kampung mereka. Seiring waktu, diguyur hujan dan diterpa panas bertahun-tahun, atap rumah kosong itu perlahan jebol, sementara kayu-kayu pintu dan jendelanya kian keropos hingga hancur. Belakangan, kondisi rumah itu makin berantakan setelah terjadi banjir di kampung Rinto dan kampung-kampung sekitarnya. Yang jelas, sejak mengalami peristiwa menakutkan yang dialaminya bersama Hadi, Rinto tidak pernah lagi berani memasuki rumah kosong tersebut. Bahkan mendekatinya saja ia sudah takut. Hal serupa juga dialami Hadi serta anak-anak lain di kampung mereka. Setelah dikenal sebagai rumah angker, anak-anak bahkan orang-orang dewasa di sana seperti ketakutan dengan rumah itu, dan berusaha untuk tidak pernah mendekatinya. Kini, Rinto telah dewasa, sudah menikah dan memiliki seorang anak. Dia dan keluarga kecilnya tinggal di sebuah perumahan yang lokasinya jauh dari kampung halamannya dulu. Menurutnya, rumah kosong itu masih ada, meski tinggal tembok-tembok yang berdiri. Dan pengalamannya di masa kecil dulu di rumah kosong itu mengingatkannya agar tidak sembarangan memasuki rumah orang lain, meski dalam keadaan kosong. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita dapati di dalamnya. Teman-teman, itulah kisah Rinto dan Hadi saat iseng memasuki rumah kosong, dan mendapati dua sosok menakutkan berwujud manusia tanpa wajah. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya di channel ini. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.